yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan. Mari cepat bersama katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Oh, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kami menyembah, kami memuji, kami bersyukur sebab Kau setia, Kau mulia, Engkau yang terbaik. Ku memuji, ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabbana-nase. Mari satu hati kita memuji, kita menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan di tengah kami. Tidak ada satupun kami Tuhan yang datang dengan kerinduan yang tidak Engkau jamah. Seperti firman-Mu berkata, Engkau datang Tuhan, Engkau melihat mata Tuhan, melihat memandang ke seluruh penjuru bumi untuk memberikan kekuatan kepada setiap kami yang mencari Tuhan dengan bersungguh hati. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah. Haleluya. 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 The Bluetooth device is ready to pair. Kami memuji, The Bluetooth device. kami menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Tuhan inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga Lain aku nggak tahu tuh, tak alami berapa kali so. supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan, mari bersama katakan, memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap kami. Tidak ada satupun yang kami datang yang tidak diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita, mari bersama-sama kita katakan, amin. Ya puji Tuhan. Haleluya. Mari masuk gerbang Tuhan. Kita memuji, kita menyembah Tuhan. Bersama katakan, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Sama-sama. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Semua katakan, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Yang bersuka cita malam hari ini, boleh dibuka kameranya sama-sama. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Sebab Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama. Puji Tuhan semua. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku.
Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Semuanya katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Keluarga PDK Set, mari malam hari kita memuji Tuhan, sebab Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Bukan supaya karena Tuhan memberkati kita, tetapi karena Tuhan sudah memberkati kita. Amin. Yo. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus malam hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Yang bersuka cita boleh saya lihat di kamera. Tepuk tangan buat Tuhan. Lambaikan tangan Anda. Ya, tetap tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Sama-sama bersyukurlah. Puji Tuhan. Di rumah saya hujan, mungkin sebagian besar dari Anda juga rumahnya hujan ya saat ini. Tapi nggak menutup sukacita saya. Saya pastikan suara saya lebih keras daripada suara hujan yang tidak kalah keras malam hari ini ya. Saya ini pas di pintu ruang tamu, tapi saya nggak dengar suara hujan sama sekali. Ini sebelahnya saya buka nih ya. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya buka ruang kesaksian. Saya kembalikan kepada host.
Pak Ya, Anton. selamat malam, Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom. Shalom. Ya, Shalom. puji Tuhan. Bersyukur kita bertemu kembali setelah kurang lebih 1 bulan, Bapak Ibu, kita tidak berjumpa ya. Kemarin Natal dan Tahun Baru. Sekarang kita sangat mengucap syukur kita bisa bersekutu bersama. Ya, Bu Diah ya. Ya, betul Pak. Betul Pak Antoni. Ya, puji Tuhan kalau kita bisa ibadah perdana ini ya Pak. Tadi dengan sukacita Pak Jeffer sudah memuji Tuhan, juga kita semua yang di rumah. Nah, oh ya, kami juga mengucapkan selamat tahun baru 2022 buat Bapak Ibu semua. Kiranya di tahun baru ini kita semua serba baru ya. Semangat baru, gairah baru, hati yang selalu diperbarui oleh Roh Kudus ya. Seperti tadi, sukacita selalu, walaupun kita sama Pak, ternyata hujannya merata. Di tempat saya, daerah barat juga hujan. Ya. Nah, kita juga harus semakin mengasihi Allah. Betul begitu ya Pak Antoni? Betul sekali, Bu. Di tahun ini 2022 kita bisa lebih semangat lagi dan kita pasti sama-sama di sini rindu semakin meningkat kerohanian kita, semakin dekat juga kepada Tuhan. Bahkan pelayanan kita pun di tahun ini kita rindu semakin meningkat. Gitu. Jadi demikian juga di keluarga PD Keset ini, Bapak Ibu, kita rindu juga pelayanan kita di tempat sini juga semakin meningkat ya Bu Dia ya. Dari siapa Pak? Betul Pak. Ya. Di tahun ini PDKS juga ada hal baru ya Pak Antoni. Kami mengadakan kunjungan ke sebuah keluarga. Nah, untuk lebih detailnya silakan Pak Antoni boleh disaksikan. Iya Bapak Ibu. Jadi kemarin hari Sabtu memang kami dari tim PD Keset kami sempat melakukan pelayanan kasih. Jadi kami berkunjung ke salah satu keluarga untuk datang sharing, berbicara dan mendoakan keluarga tersebut. Ini saya izin untuk bisa menampilkan tayangan dari kunjungan kemarin ya Bapak Ibu ya. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Maaf banget Pak. Ya apa-apa. Kita konfirmasi dulu. Iya. Kemarin Pak ditelepon. Oh iya. Saya nanti besok ya apa teman-teman saya mau ke sana. Oh iya Pak saya Ya, kalau itu memang sudah sakit lama. 10 tahun. 10 tahun Ibu. Memang nasihat periksa dokter itu juga saya lama Pak. Cuman dokter memang bilang harus operasi di punggungnya. Bahasa ini yang oh ini punggungnya juga rencananya mau dikasih pen. Cuma karena sudah usia lanjut. Iya. Dokter bilang tuh kalau nanti nggak bisa lumpuh gitu. Jadi takut gitu. Oh, sambungan dari gara-gara apa? Tulang belakang akhirnya kaki gitu tuh, Pak. Sebetulnya pengapuran. Oh, memang iya ya Bu ya. Jadi sekarang bentuknya sudah X yang ngebuk gitu. Kalau nggak pakai tongkat melengkung gini dia. Iya iya. Oh. Ini kebetulan dari klien saya juga. Sebetulnya ini tongkat mainan untuk cucunya. Oh. BE kan pesan. Mungkin ini itu bermanfaat gitu ya. Sudah saya ambil aja ternyata juga bermanfaat. Iya. Tapi kalau sakit jantungnya juga sudah periksa ke dokter juga. Juga. Jadi nggak boleh capek. Gitu. Obat berarti ya Pak ya. Ya jadi harusnya dia harus pakai korset Pak. Pinggang. Oh untuk pinggang. Ya. Terus ada sepatu yang harus tegal sebelah yang kanan yang Iya. Dia sama ya. Bangkat. Kemarin saya sampaikan semua ya alhamdulillah Pak Hakim membantu saya. Terima kasih. Iya. Sudah lama pensiun dong, Pak Santoso? Saya kalau dulu dari kantor saya yang lama dulu memang, cuman saya kan
harus cari duit terus Pak untuk keluarga. Nah, itu saya tuh lompat ke sana sini. Jadi akhirnya ke perhotelan yang lalu. Mulai tahun 2004 sampai tahun kemarin tahun 2004 kan saya pernah juga di Bali, pernah juga di Hanya. Ya Pak Adi juga terus ikut. Iya. Terus kemudian akor. Dalam seri yang sudah boleh diceritakan dengan saksian di umur 70 sekian ini tidak boleh tetap kuat, sehat, tanpa kurang suatu hal. Untuk itu Tuhan, dia sebagai wakil Allah di dalam keluarga rumah tangga ini. Dari imam membimbing istri dan keluarga yang dalam rumah ini. Berkati dia Tuhan dan mampukan dia selalu. Roh Kudus selalu memampukannya. Sehingga dia boleh tetap kuat dan semangat dan melakukan kebersamaan bersama dengan istri sebagai penolong yang selalu melayani suami terkhusus dalam urusan rumah tangga. Tuhan memberkati dalam kondisi terkhusus sakit jantung dan juga lutut yang mengaku. Hamba berdoa, kami selaku hamba-hamba Tuhan ada di tempat ini. Apapun tidak ada dapat kami untuk berbuat sesuatu, tapi kami minta di dalam nama Yesus Kristus, jantung dan lutut yang mengaku, Tuhan jamah dan pulihkan serta sembuhkan. Lewat keyakinan dari ibu dan bapak dan kami yang doakan, kami mohon kepada Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki supaya sembuh, maka di dalam nama Yesus sembuh. Sedangkan jantung pun kalau Tuhan menghendaki untuk sembuh, maka kami berdoa di dalam nama Yesus juga sembuh di dalam nama Yesus. Kalau engkau menghendaki supaya bisa terjadi dan benar-benar mereka meyakini bahwa Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan. Tuhan yang berkati mereka dalam keadaan apapun, mungkin secara ekonomi Tuhan mereka dan sana berusaha, tapi Tuhan mengajarkan kami untuk belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami. Hamba serahkan Bapak dan Ibu di dalam tangan-Mu. Kiranya pertolongan Tuhan yang Engkau nyatakan dalam setiap hidup mereka, baik Bapak dan Ibu dan anak cucunya. Kiranya Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, apa yang sudah kami lakukan pada minggu lalu. Kami mengunjungi salah seorang teman dari Pak Adi untuk kami besuk, kami sama-sama sharing dan kami berdoa. Gitu ya Bu Dia ya. Masih mute Bu Dia. Ya, puji Tuhan kalau Pak Antoni tadi sudah memulai pelayanan PDKSD di tahun 2022 ini dengan mengawali kunjungan ke sebuah keluarga yang kami tahu keluarga ini belum kenal Tuhan ya. Jadi belum seiman. Ya, puji Tuhan kiranya dengan kunjungan Pak Antoni beserta rekannya Bapak Pendeta tadi ya yang membesuk dan mengunjungi, kiranya membuka hati mereka untuk bisa kenal Tuhan Yesus. Bukan hanya disembuhkan, tetapi terutama jiwanya diselamatkan. Begitu ya Pak Antoni. Puji Tuhan. Betul. Ya, dan kami rindu juga Bapak Ibu, bukan hanya sekedar kami tim PD Keset saja yang nanti akan turun untuk bisa ikut sama-sama melayani, tetapi kami juga rindu nanti satu waktu kalau Tuhan izinkan seberapa yang rindu untuk kita bisa sama-sama ikut bergerak ya Bu Dia ya, untuk kita sama-sama untuk datang untuk bisa melayani seseorang juga bisa mendoakan mereka gitu. Amin. Oh iya, ini sebelum kita lupa Bu Dia, kita mungkin mau foto bersama dulu ya Bu ya, ini ya. Iya. Pak Sofyan udah siap kayaknya. Iya, minta tolong Pak Sofyan kalau sudah ada. Selamat malam teman-teman, minta tolong kameranya dinyalakan ya, kita foto-foto bersama dulu. Oke, saya hitung ya, 1, 2, 3. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Oke Pak, saya serahkan kembali, makasih.
Oke, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Dr. Stefanus Budiono. Ya, beliau adalah presiden dari Calvary Baptist Theological Seminary atau CBTS di Jakarta. Beliau lahir 20 November 67 dan menikah dengan Ibu Lydia Yulianti pada tahun 96 dan mempunyai seorang putri, Sanesa Gabriela Budiono, yang lahir di 2005. Nah, untuk nanti beliau akan menyampaikan firman Tuhan, dan sekarang kita akan memuji Tuhan dari Pak Jeffer, menyanyikan sebuah pujian untuk menyambut firman Tuhan, dan sebelum firman Tuhan nanti Pak Hadi akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Pak Jeffer. Puji Tuhan, ya, kita akan menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu pujian kita akan naikkan pada malam hari ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sekali lagi bersama katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari angkat tanganmu bersama-sama, katakan dengan iman, terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang
Sekali lagi katakan, manku bersepakat percaya kuasanya. Iya. Ku terima sekarang kemenangan Iya. darimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati berdoa. Sungguh Tuhan kami bersyukur buat malam hari ini, persekutuan yang indah di tahun 2022 ini. Kami percaya ketika Engkau menyertai kami di tahun 2021, kami percaya penyertaan-Mu sempurna di tahun 2022 ini. Tuhan, saatnya kami bersatu hati, kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Tapi Tuhan, urapi kami semua Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu. Dengan setiap firman-Mu tidak akan sia-sia, tapi biar firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami. Pengurapan spesial turun atas hamba-Mu yang Tuhan utus, yaitu Bapak Pendeta Stefanus. Kami percaya Tuhan melalui mulut, lidah, bibir, hati, pikirannya, firman menjadi firman yang hidup dan tidak sekedar informasi, tapi boleh menjadi rema buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, buka hati kami semuanya, kami siap mendengar firman-Mu, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan amin. Mari. Shalom, selamat Mari, malam. Pak. Kedengaran ya suara saya? Oke. Kedengaran, Pak. Terima kasih kesempatan. Baru kali ini saya ketemu dengan tim dari seluruhnya ya. Beberapa orang dari PD Keset. Dan saya pertama kali tahu PD Keset itu waktu istri saya dapat sharing dari temannya juga. Dan saya mendengarkan sekilas, waktu itu ada seseorang yang berkhotbah juga. Terus tiba-tiba Tony kontak saya kenal Tony dari kecil, jadi saya sudah kenal dekat dengan dia. Jadi dia terlibat banyak di buku-buku. Papanya Pendeta Muda Frans Khairupan juga saya panggil Om. Nah, saudara, waktu Tony memberi tahu saya untuk bisa nggak Om Ivan untuk berkhotbah di PD Keset. Saya adalah seorang hamba Tuhan yang kalau dapat kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman, saya suka cita. Saya sangat suka cita. Nah, waktu itu saya bertanya, kira-kira topik apa? Kira-kira ada nggak kerinduan dari PD Keset untuk disampaikan, khususnya berkaitan dengan tahun ini. Nah, Tony kasih sharing tentang visi misi. Nah, waktu saya baca, saya akhirnya coba mengerti dari sisi PD Keset punya keinginan, maksudnya kerinduan yang terjadi. Nah, itu saya melihat di Instagramnya PD Keset, itu ditulis gini, PD Keset mempunyai pengertian, simpati, empati, dan pengampunan. Tapi ada satu kalimat yang menurut saya cukup signifikan, di bawah itu tulisannya gini, kerinduan kami memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Akhirnya saya tergerak untuk menyampaikan sama Tony, untuk malam ini saya mau berbicara tentang love, tanda seru, love tanda tanya, dan love, titik. Oke, nyambung nampaknya. Dan puji Tuhan, saya senang dengan lagu-lagu yang disampaikan oleh Chandra Jeffer. Luar biasa, suara kamu bagus. Semoga banyak menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, luar biasa, itu memberikan dorongan untuk kita bersemangat untuk terus berfokus kepada apa yang Tuhan mau. Nah, saudara, waktu saya merenungkan di dunia ini, itu kebanyakan dari kita kalau bicara tentang cinta, itu nampaknya
sangat banyak dari kalian tahu tentang lagu ini ya. It's for the way you look at me. LOVE itu. Untuk video nggak kelihatan? Ini kelihatan ya tampilannya? Kelihatan, Pak. Oh, oke. Jadi saya berpikir mendadak teringat aja lagu ini. Lagu ini kan lagu yang sering dinyanyikan pada pesta-pesta pernikahan dan juga orang-orang anak-anak muda ataupun orang-orang tua terutama, karena yang penyanyinya sudah cukup tua, sudah meninggal, Nat King Cole. Tadi dia bilang L itu the way you look. Kamu lihat saya. Kalau O itu hanya kamu satu-satunya. V itu wow, very very extraordinary, wow, sangat luar biasa sekali. Dan itu bahkan lebih dari seorang pun yang dapat kamu puja. Tadi dia menyatakan cinta itu LOVE itu dengan ekspresi sesuatu yang begitu luar biasa antara seseorang dengan seseorang yang lain. Jadi antara dua orang. Dua dia hanya bicara begitu. Tapi ada yang menarik kalau dia perhatikan dari sisi manusia ya, menyampaikan hal itu. Love is all that I can give to you. Semua yang dapat saya berikan. Terus kemudian, itu lebih daripada sekedar hanya soal permainan aja antara dua orang. Tapi two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Jadi menurut dia, cinta itu diciptakan. Cinta itu diciptakan. Ini lagu yang dinyanyikan oleh Nat King Cole. Tapi kita tahu sebagai anak Tuhan, kita sangat tahu, dan saya yakin saudara semua mengerti dengan baik bahwa Allah itu kasih. Nah, kalau Allah itu kasih, jelas dia bukan diciptakan. Jadi cinta itu bukan sesuatu yang harus diciptakan baru terasa kalau ada rasa. Tapi sesuatu yang kalau itu dikaitkan dengan Allah itu adalah kasih, berarti dia sumber kasih itu saat nyambung, erat, tidak terlepas dari pribadi Allah. Nah, saya kepingin sharing kepada Anda hari ini, khususnya hanya hari ini. Nanti saya berharap kita banyak berdiskusi tentang prakteknya di dalam dunia nyata, khususnya berkaitan dengan persekutuan doa Chesed. Nah, beberapa waktu lalu kalian juga sudah pernah mendengarkan khotbah yang dari Pastor, saya ingat itu Timotius Arifin, Pastor Timotius Arifin berkaitan dengan Kolose. Nanti kita juga akan bahas itu sedikit, tapi saya akan berfokus kepada apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Nah, saudara, waktu saudara berbicara tentang cinta dalam pikiran manusia pada umumnya akan berbicara tentang kemungkinan besar ada di dalam pikiran kalian adalah keluarga, suami dan istri. Oke, ini saya dan istri saya dan anak kami. Tadi sudah disampaikan. Nama saya, maaf, bukan Stefanus, tapi Stefanas. Stefanas itu bukan Stefanos yang ada di Kisah Para Rasul 7 yang berkaitan dengan dimartirnya dia. Jadi martir, bukan. Stefanas itu adalah orang yang pertama kali bertobat di Akhaya, di Korintus. Jadi Stefanas seperti demikian, itu saya. Tapi tidak ada lagi di tulisan bahasa Indonesia, hanya ada di tulisan bahasa Inggris kuno dan beberapa terjemahan bahasa Inggris. Jadi dia yang Paulus bilang yang pertama kali bertobat di sana. Tapi istri saya adalah Lydia yang pertama kali juga bertobat berkaitan dengan di Filipi. Dan anak kami Shanesa setelah 9 tahun kami berdoa, baru akhirnya Tuhan karuniakan kepada kami setelah 9 tahun kami berdoa dan akhirnya Tuhan berikan kepada kami. Artinya Shanesa kita sebut Shanes karena kami tahu itu adalah kemurahan atau
Tuhan itu gracious, Allah itu gracious, Allah itu baik banget bagi kami. Sehingga kalau saudara lihat, nama keluarga kami semuanya diambil dari Alkitab. Ini saya sampaikan ini bukan mau menyatakan, wow semuanya rohani banget ya, bukan. Saya mau menyatakan bahwa kami terbatas, kami manusia yang sama seperti kalian, tetapi kami tahu kami perlu Tuhan di dalam setiap waktu. Nggak ada satupun dari antara kami, saya sebagai suami, istri saya, maupun anak kami merasa bahwa kami bisa. Nggak bisa. Kami butuh Tuhan setiap waktu, oleh sebab itu kami butuh firman Tuhan. Atau kalau saya boleh bilang, saya kembali kepada prinsip kasih tadi. Kasih itu adalah Allah itu sendiri. Kalau Allah itu pasti. Kalau kita masih ragu. Cinta itu hanya bisa dirasa. Jadi kalau sudah tidak rasa cinta itu tidak ada rasanya. Jadinya cinta itu tanda tanya. Atau cinta itu masih koma, masih entah kenapa. Entah bisa dipertanyakan nggak. Entah itu benar nggak. Itu cintanya manusia. Tapi kalau cinta Allah, sudah pasti. Nggak ada tedang aling-aling. Kalau dia bilang agape, ya itu agape. Dia tidak berbicara tentang sesuatu yang harus ada balasan. Tidak. Nah, sangat jelas ayat yang paling sederhana yang sering kali saudara sudah hafal di luar kepala, saya sangat tahu itu, adalah berkaitan dengan Yohanes 3, yang kita sudah tahu, ayat Yohanes 3, ayat yang ke-16. Coba perhatikan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya minta Tony baca, Ton. Tapi perhatikan, saya mau Tony baca dari dalam hatinya Tony, seolah-olah dengan fokus bahwa ini adalah ayat pertama yang pertama kali kamu pernah baca. Saya mau praktek ya, langsung praktek sehingga saudara mengerti kenapa ayat ini jadi kita bahas malam ini. Ton, baca baik-baik, tapi saya mau kamu baca dengan pengertian bahwa ini pertama kali kamu baca. Silakan, Ton. Iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, saya kasih satu kesempatan lagi karena tadi hostnya 2 orang. Bu Dia juga harus baca. Bu Dia harus baca dengan segenap hati ya. Dengan segenap hati betul-betul baca. Coba. Silakan Bu Dia. Mungkin masih mute ya. Mohon maaf, saya buka dulu ya Pak Alkitabnya. Oh oke. Sorry, Ya, nggak usah. Iya. Iya, di sini ada. Siapa tahu catatan saya salah juga sih, bisa juga sih, nggak apa-apa. Mohon maaf. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Amin. Amin. Nah, saya kasih tahu sama Anda, saya kasih informasi tambahan, bahwa ayat ini saya khotbahkan pertama kali di tahun 2011. Nah, itu coba bayangkan ya, 2011 itu berapa tahun ya? 11 tahun yang lalu kalau 2022 sekarang. 11 tahun yang lalu sudah cukup lama loh. Nah, coba bayangkan lagi waktu Yohanes menulis ini, itu 2000 tahun yang lalu. Ayat ini sudah ditulis. Coba bayangkan lagi, kalau Allah itu kasih, kalau Allah itu kalian yakin benar-benar kasih, kalau Allah itu kasih itu, agape itu adalah Allah, itu berarti mulai dari kekekalan sebelum dunia ini ada, sebelum kita ada, dia itu kasih, Allah itu ada, itu sudah berapa, wah sudah tidak bisa terhitung lagi. Nah pertanyaannya saya, paling sederhana untuk kita
seberapa kuat atau seberapa besar atau seberapa semangatnya kalian hari ini membaca ayat ini dengan sesuatu yang, wow Tuhan, Engkau begitu luar biasa, kasih-Mu begitu besar. Atau ayat ini menjadi sesuatu yang, ya sudahlah, saya sudah pernah tahu sih. Untuk apa sekarang kita dibicarakan lagi? Saya sudah tahu kok, ini saya sudah terima kok. Saya tahu Kristus mati di salib, saya tahu semuanya. Semua pengetahuan itu ada. Tetapi apakah benar kasih itu ada? Saya tidak menyangsikan kalian sudah terima kasih Tuhan, sudah merasakan. Saya hanya berbicara tentang sesuatu yang penting, yang Tuhan mau, kita bukan diingatkan lagi, tapi kita mau ambil komitmen bertanggung jawab. Saya tidak lagi berbicara tentang definisi. Saya nggak mau, karena nggak akan ada artinya bagi kita. Saya bilang di PD Chesed, pikiran saya sebagai hamba Tuhan, cuma punya satu prinsip. Kalau kita hamba Tuhan, kita bukan lagi berpikir untuk menerima. Kita berpikir tanggung jawab kita untuk memberi. Karena, ya ini, sebab itu dinyatakan oleh Tuhan, oleh Allah sendiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga, jadi ini action. Kalau kita benar sudah menerima kasih itu, kalau benar-benar kita yakin, kita bukan menerima saja, tapi kita sudah melihat, wow, kasih Allah itu begitu besar, action-nya dia lakukan. Terus kita diam-diam saja, atau kita benar-benar melakukan action. Yang ketiga kalimatnya akan berbicara supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saya mulai dengan perkataan Yesus ini kepada Nikodemus. Saya mau saudara mengerti Yesus kepada Nikodemus, di mana Nikodemus adalah seorang ahli pemimpin agama yang betul-betul menguasai. Saya tahu tentang firman Allah. Tetapi Yesus bicara sama dia, kamu kok pemimpin aja nggak ngerti sih? Nah, saya rindu. Kita sebagai pemimpin-pemimpin Kristen, saya rindu supaya kita bukan saja mencari tahu tentang firman Tuhan supaya kita dimotivasi, tapi saya punya kerinduan supaya firman ini menjadi praktek dalam hidup kita. Nah, sebelum saya belum lanjut menjelaskan ini, saya ingin baca ayat-ayat terakhir dari Injil Yohanes tersebut yang berkata demikian. Bagian-bagian terakhir, bukan ayat-ayat terakhir, tapi bagian-bagian terakhir, yaitu di pasal yang ke-20, ini yang menarik bagi saya. Ini salah satu yang begitu menarik bagi saya, karena ayat itu menyatakan tujuan dari Injil Yohanes. Tujuan Injil Yohanes itu begini, ayat 3, pasal 20 Yohanes, ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jelas sekali penulis Injil Yohanes menyatakan bahwa dia tidak mencatat semuanya. Dia tidak mencatat semuanya tanda yang dilakukan oleh Yesus. Tapi dia sangat yakin, dia bilang begini ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat dengan satu tujuan. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, pertanyaan saya yang paling sederhana, selalu saya mempertanyakan diri saya pertama, terus saya dorong supaya saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, sama seperti saya sebagai hamba Tuhan, kita sama-sama pekerja, sama-sama yang menerima beban dari Tuhan untuk menjadi alatnya di bumi ini, selama kita masih hidup. Saya selalu mempertanyakan diri saya berharap Anda juga mempertanyakan, kita benar ya sudah percaya Yesus? Ini pertanyaan. Bahwa dialah Mesias, Anak Allah, supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi oleh iman, oleh percaya, waktu Injil Yohanes ditulis, banyak orang yang pada waktu itu menerima surat ini belum tentu seorang yang percaya. Jadi kalau hari ini kita ditekan, bahasa saya gitu, didorong untuk mengenal lagi dia, kita cross-check diri kita. Jadi ayat ini benar, ayat yang lazim yang kita sudah tahu. Kayak kita cross-check, kita benar sudah percaya enggak? Nah, pertama yang saya mau kaitkan ke sana, karena Thomas
Di ayat-ayat sebelumnya dalam Yohanes 20 itu Thomas tuh ragu. Thomas itu adalah salah seorang murid Yesus yang jelas dia meragukan. Saya bacakan saja kepada kalian, waktu ayat 25 berkata demikian. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Loh, ini murid-murid lain sudah berkata kepada Thomas. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, ini Thomas yang berjalan bersama dengan Yesus, melihat tanda-tanda yang Yesus lakukan. Semuanya dia tahu. Tapi dia betul-betul menyatakan bahwa dia tidak percaya. Sebelum melihat. Sampai satu waktu Yesus datang, dan Yesus akhirnya bicara sama Thomas, secara khusus dia berkata kepada Thomas ayat 27, kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, saudara, pada waktu itu langsung Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Baru Yesus berbicara, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Sudah tantangan yang sama waktu kita memberitakan Kristus kepada orang lain, memberitakan kasih-Nya, itu tantangan yang sama akan kita hadapi. Saya asumsi aja kalau kita ini semua adalah orang percaya. Kita betul-betul sudah mengerti dan mengalami yang namanya besarnya kasih Allah. Ada pengalaman masa lampau. Kalau saya bilang pengalaman masa lampau. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu action yang kita sudah tahu dan kita alami. Tapi yang saya tantang, saudara, ayat ini pada hari ini menjadi pengalaman kita enggak? Tetap sama menjadi pengalaman kita enggak? Nah, saya coba menjelaskan dengan secara sederhana. Begitu besar kasih Allah ini, itu menyatakan tentang satu prinsip, yaitu namanya Allah dan kasih-Nya. Allah, kasih Allah, satu paket. Kalau kita bilang kasih Allah, berarti kita mesti tahu itu sangat berbeda dengan kasih manusia. Itu sangat kuat harus dalam pikiran kita. Sangat berbeda jauh dengan kasih manusia. Jangan pernah berbicara bahwa kita itu bisa mengasihi sesama kita tanpa kasih Allah. Enggak mungkin. Karena sudah kalau Yohanes bilang sama Nikodemus, yang notabene adalah pemimpin agama, dia sudah belajar banyak Alkitab. Dia bilang, karena begitu besar kasih Allah, seberapa yakin Nikodemus mau menerima Yesus yang telah dikaruniakan. Enggak bisa kalau tidak Allah berkemurahan. Nah, perhatikan ya, saya lihat ini yang saya mau tekankan. Terus saya tekankan, sudah kita tahu dasarnya karena begitu besar kasih Allah, kita tahu bahwa berbeda dengan kasih manusia, yaitu sehingga kasih-Nya itu tidak mungkin hanya omong doang. Kasih Allah itu tidak omong doang. Kasih Allah itu ada action, tindakan nyata. Supaya orang yang menerima kasih itu merasa bukan hanya bisa mendengar saja kasih, bukan hanya bisa melihat kasih, tetapi secara nyata kasih itu dirasakan. Sehingga waktu Nikodemus mendengar hal ini, dia pasti berpikir, bagaimana Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal? Nggak masuk akal. Nggak bisa. Karena itu nanti saudara boleh baca sendiri cerita-cerita yang ada di Injil Yohanes. Tapi saya kembali mau menekankan kepada ayat yang sangat sederhana ini. Kalau kita tahu kasih Allah itu begitu besar, kita seharusnya juga tahu bahwa mengaruniakan anaknya yang tunggal, aksi Allah, tindakan Allah menyatakan kasih-Nya, itu nggak main-main. Itu berat. Itu juga sesuatu yang tidak bisa dilakukan seorang manusia pun.
Karena, alasan yang terakhir, karena pasti manusia binasa kalau dia tidak mengaruniakan anaknya yang tunggal. Pasti manusia tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan dirinya kalau Allah Bapa tidak mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tidak ada satupun dari antara kita yang bisa beroleh hidup yang kekal kalau Yesus Kristus tidak datang ke dunia ini. Tidak ada satupun yang bisa lebih besar dari kasih Allah yang menyerahkan anak tunggalnya datang ke dunia, mati bagi kita. Nah, dari situ berarti kita bilang begini, kalau saya adalah seorang hamba Tuhan yang sudah menerima kasih karunia yang besar ini, saya sudah menerima pengampunan yang besar ini, saya kok masih susah sih memuartakan, memberitakan kasih yang besar ini bagi orang lain. Nah, di sini tantangannya. Mudah sih. Saya bilang sama saudara, saya juga belajar sangat banyak. Sangat mudah untuk memberitakan kasih Allah. Sangat mudah untuk memproklamasikan dengan mulut, membicarakan, mengomongkan, menuliskan tentang kasih Allah. Tetapi waktu ditantang untuk melakukan tindakan kasih itu, supaya menyatakan kasih Allah sama seperti yang Kristus nyatakan, wow, kebanyakan dari kita berhenti di sana. Pada umumnya dari kita berhenti di berhadapan dengan orang-orang yang tidak layak. Saudara, baca di sini. Setiap orang yang percaya kepadanya, itu bukan berbicara bahwa kita yang menentukan. Itu berbicara kalau tidak ada kasih Allah yang besar, tidak ada karunia anaknya datang, nggak ada satupun yang bisa percaya kepadanya. Tapi karena Allah ada, hadir secara nyata, begitu dekat, begitu bisa dirasakan kehangatannya, bisa disentuh, bisa dilihat, dan bisa menerima mujizatnya. Itu baru orang bisa merasakan, oh, kasih Allah itu besar. Saya bilang sama saudara, dalam perjalanan hidup saya, yang paling sulit itu adalah menyatakan kasih kepada orang yang tidak layak dikasihi. Itu paling sulit. Tetapi saya waktu itu berbicara kepada diri saya, waktu saya harus mengalami seperti demikian, bagaimana ya Tuhan, Engkau bisa mengasihi orang yang tidak layak menerima kasih? Saya mau cari alasan apapun, nggak ketemu, saudara. Nggak ketemu. Jadi saran saya cuma satu. Jangan cari alasan lagi. Kalau Tuhan kasih kesempatan saudara, ada seorang yang tidak layak dikasihi datang kepada saudara, atau bahkan saudara teringat akan orang itu yang membuat jengkel dan saudara harus digerakkan untuk menyatakan kasih Allah, do it, lakukan. Nggak usah bernegosiasi dengan Tuhan. Tidak usah bernegosiasi dengan Tuhan. Kita datang seperti Kristus, datang ke sini, datang ke dunia seperti Kristus, kita datang untuk melayani seperti Kristus, bukan tunggu momen menemukan orang-orang yang layak untuk menerima kasih, orang yang dia perlu dibelas kasihani, dia perlu pertolongan. Bahkan ada banyak orang di sekitar Anda, saya sangat yakin, yang sebenarnya saudara Tuhan sudah tempatkan mereka, yang tidak layak menerima kasih, mereka yang membenci saudara, bahkan mereka yang memukul saudara, bahkan mereka yang memfitnah saudara, saudara tetap tunjukkan kasih itu kepada mereka. Karena kasih Kristus itu di sini. Kasih Kristus itu bukan di sini. Kasih Kristus itu di hati. Itu menguasai hidup kita. Jadi saya waktu menghadapi seperti demikian, saya cuma ingat satu hal dan saya harus belajar sama seperti Kristus. Waktu saya harus dihadapkan dengan fitnahan, dengan segala sesuatu buruk tentang saya sebagai hamba Tuhan, dan saudara sebagai hamba Tuhan, saudara
Pasti, saya pastikan aja, saudara pasti harus mengalami itu. Di situ baru saudara bisa mengerti yang namanya begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan saudara, waktu saya harus mengalami itu, saya hanya ingat perkataan Yesus di atas salib. Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Saya nggak ngerti. Tetapi waktu saya melakukan hal itu, kasih Kristus itu tambah melimpah. Dan itu adalah sukacita yang betul-betul tak terkatakan. Nah, saya waktu ke saudara lihat hal ini, saya ambil 3 hal yang sangat mudah untuk kita ingat. Untuk kita betul-betul ingat. Tapi saya mau banyak nanti kita diskusikan prakteknya di dalam proses setelah kita mau question and answer. Oke? Kasih, saya pakai K besar. Begitu besar kasih Allah akan dunia, manusia, kosmos ini. Saya pakai istilah mengaruniakan anaknya yang tunggal, saya sebut kurban. Begitu besar kasih, yes. Dan kasih itu dinyatakan melalui kurban. Nggak bisa ada yang lain. Waktu kalian melakukan pelayanan kasih, nggak mungkin tanpa namanya pengorbanan. Waktu saudara menerima namanya free anugerah, anugerah diberikan dengan berlimpah, free, bebas, gratis, saudara cuma tahu satu hal, ada yang menanggung biayanya, harganya di atas salib. Dan kita waktu menyatakan kasih Allah itu, nggak mungkin kita melakukan yang berbeda. Seorang akan bisa merasakan kasih kalau kurban itu dinyatakan. Tidak hanya sekedar kita bilang gini, kalian mesti percaya bahwa Yesus sudah berkorban untuk kalian. Nggak bisa. Itu perkataan doang. Tapi lebih tepatnya kalau saya bilang, kalau saudara, dia bisa tahu, dia bisa mengerti artinya korban setelah dia mengalami suatu tekanan dan kita bisa memberikan sesuatu yang dia tidak bisa balas kembali, dia baru bisa mengerti namanya anugerah yang tidak mungkin dikembalikan, atau kita sebut dengan kasih agape, yaitu tanpa syarat. Kalau saudara mengasihi seseorang, dan nanti satu waktu dia balas, nanti ini sebentar lagi mau Imlek, kita biasanya kasih kue, nanti ada yang balas kue. Waktu Natal juga demikian, kita kasih kue, nanti ada yang balas lagi kue. Itu sesuatu pemberian yang biasa. Tetapi kalau kita mengaruniakan sesuatu yang tidak mungkin dibalas, seperti saya mana bisa membalas kasihnya Kristus di atas salib. Karena dia sudah mati. Saya nggak mungkin mati untuk dia. Maksudnya berkaitan dengan dosa yang dia tebus, yang dia ampuni. Dia nggak bisa. Nah, itu statement kedua ini, itu begitu berat. Yang ketiga, hanya berbicara tentang orang yang percaya kepadanya. Nah, apapun yang kita lakukan, atau kita proklamasikan dan kita lakukan untuk menyatakan kasih Kristus, fokusnya bukan buat orang percaya kepada kita. Tapi fokusnya kepada Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi saya boleh bilang, Yohanes 3 ayat 16 itu berbicara kasih korban Kristus. Sangat mudah untuk diingat, kasih korban Kristus. Sangat mudah untuk diproklamasikan, diomongkan. Tetapi saya tantang saudara dan saya hari ini. Apa yang kita mau lakukan dengan ayat ini? Setelah kita menerima betapa besarnya kasih Allah bagi kita. Apa yang kita lakukan setelah kita menerima bahwa anaknya itu dikaruniakan kepada kita, sekalipun waktu itu saya menjadi penolak firman, saya menjadi penolak Allah. Apa yang kita lakukan supaya secara nyata, seperti saya percaya, agar orang lain juga percaya kepada Kristus? Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu yang saya mau challenge, tantang kepada saudara hari ini. Apa yang kita mau lakukan? Saya ambil satu kalimat yang berkaitan dengan contoh yang ada di dalam kitab Kejadian. Saudara tahu tentang kisah Yusuf? Yusuf dibuang
Banyak orang berpikir bahwa Yusuf waktu dibuang, dia begitu luar biasa, dia akhirnya dia tidak punya kepahitan dengan saudara-saudaranya. Tapi saudara boleh baca, saya tidak akan baca banyak ayatnya, tapi saya hanya mau pastikan bahwa perjuangan Yusuf untuk melupakan kepahitan itu sungguh nggak mudah. Boleh baca dari 37 lewat dari pasal 39, pasal 40, 41, dan seterusnya, sampai dia ketemu dengan saudara-saudaranya, pergumulan yang dia rasakan, bahkan anak-anaknya pun dinamakan seseorang yang menunjukkan bahwa dia juga punya pergumulan untuk melupakan susah payah yang dia alami gara-gara saudara-saudaranya. Bahkan saudara-saudaranya pun menyatakan segala sesuatu yang, wow, itu adik kita itu memohon-mohon loh pada kita, tapi kita tidak mau peduli. Jadi saya mau pastikan bahwa dia nggak mudah mau mengampuni saudara-saudaranya. Tetapi satu hal akhirnya bisa terjadi. Dan itu membuat dia menangis. Dan akhirnya terjadi perdamaian yang luar biasa. Saudara juga boleh baca pergumulannya dia, dinyatakan di Mazmur ada juga, pergumulan Yusuf, dirantai dan seterusnya. Kebenciannya dia ada, nggak mudah terhadap kakak-kakaknya. Satu hal yang dia tahu, setelah dia tahu bahwa Allah punya maksud tertentu, dia yakin bahwa itu kehendak Allah untuk menyelamatkan bangsa yang besar, menyelamatkan kehidupan, dan itu membuat dia hanya bisa menangis dan melakukan semua kehendak Allah itu dengan baik. Kakak-kakaknya masih baper. Setelah ayahnya meninggal, kakak-kakaknya masih baper dan ketakutan bakal dihukum. Tetapi Yusuf yang sudah tahu ini kehendak Allah, ini maunya Tuhan untuk dia alami, untuk menyelamatkan, memelihara bangsa yang luar biasa. Visi Tuhan, misi Tuhan membuat Yusuf bisa terus maju, tidak melihat ke belakang lagi. Dia bisa mengampuni, benar-benar melupakan, bukan berarti dia menjadi orang yang amnesia, tetapi masa lampau itu bukan menjadi problem lagi. Tapi dia berfokus kepada panggilan bagi dia, panggilan Tuhan bagi dia untuk diselesaikan, dituntaskan. Misinya harus tuntas, karena itu panggilan Allah. Satu lagi yang saya mau bicara sama saudara tentang Paulus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalian sudah tahu itu ada banyak dikhotbahkan oleh pendeta-pendeta. Saya mau kita sebagai hamba-hamba Tuhan hari ini ambil keputusan untuk melakukan kasih itu. Bukan mendefinisikan kasih atau bicara saja tentang kasih. Tetapi biar dunia rasa kasih Kristus itu nyata. Oke, itu yang saya mau dorong kepada saudara. Kemudian saya masuk ke Kolose 3, saudara boleh baca di Kolose 3 ayat 14. Kalau dalam bahasa aslinya, kenakanlah kasih itu tidak ada. Tidak ada kenakanlah, kata kerjanya tidak ada di situ. Tapi kata kerjanya berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, berkaitan dengan manusia baru, dan seterusnya. Singkat kata saya mau mengatakan bahwa dikatakan bahwa di atas semuanya itu, pakaian-pakaian yang sudah dipakai, kasih sayang, belas kasihan, kemurahan, dan seterusnya, termasuk yang PD Chesed yang terus didorongkan, disampaikan sekarang, itu berbicara tentang yang terakhir adalah kasih. Kenakanlah kasih yang menjadi pengikat yang menyatukan, menyempurnakan, pengikat yang sempurna. Dan saya ingatkan tadi, kasih korban Kristus. Ada pengorbanan di situ. Siap untuk berkorban? Nah, saya berdoa itu menjadi semangat kita untuk melakukannya. Wah, susah Pak Ivan. Pak Stefanus susah karena di masa pandemi ini kita untuk diri kita sendiri aja susah. Terus bagaimana mau bisa berkorban? Cuman satu. Cara yang paling terbaik adalah bukan komparasi. Bukan membandingkan dengan yang lain. Tapi mulai dengan diri saudara. Seberapa yang Tuhan kasih. Dan itu yang Tuhan mau kita lakukan. Just lakukan.
bukan masalah besar kecilnya, tetapi segenap hatinya memberikan sepenuhnya. Kalau saudara pakai prinsip yang ada di Yohanes 3 ayat 16, Allah itu memberikan anak tunggalnya satu-satunya. Nggak masuk akal. Tapi itu kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih yang begitu besar, kasih yang abadi. Nah, tetap kalau kasih itu ada dalam hati kita, saya hanya mendorong hal-hal, banyak hal yang di situ. Berkorban itu menjadi standar untuk menyatakan kasih Allah yang tak terbatas. Berkorban itu menjadi sukacita untuk dilakukan di tahun ini. Berkorban apapun juga yang Tuhan kasih, itu adalah merupakan sesuatu bukti nyata yang bisa menjangkau begitu banyak orang. Saudara, banyak orang yang belum percaya. Saya bilang kita hidup di lingkungan di mana lebih dari 80% adalah saudara-saudara sepupu kita. Saya mesti menyatakan kebenaran bahwa seringkali gereja itu berada di dalam tembok yang besar 4 persegi atau bentuk pentagon. Gereja tidak dirasakan di luar. Gereja harus dinyatakan, harus nyata di dunia luar. Ayo kita sama-sama keluar. Saya dorong kalian. Bukan berarti saya terus menjadi motivator, enggak. Saya sangat yakin PD Chesed akan begitu luar biasa ke depannya kalau benar-benar mau melakukan yang namanya tindakan kasih. Saudara, firman Tuhan sangat sederhana, tapi saya rindu supaya kita betul-betul memikirkan dengan baik dan merencanakan dengan baik untuk melakukan. Bukan lagi sebuah teori, tetapi sebuah praktek nyata. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu penuh kuasa. Firman-Mu mengubah hati kami. Mengubah pola pikir kami. Firman-Mu oleh Roh-Mu yang hidup dalam setiap orang percaya. Tidak ada satu puasa pun yang mampu mengalahkan roh yang begitu besar dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk mau taat, mau berserah, mau percaya sepenuhnya kepada Engkau, melakukan apa yang sudah Engkau contohkan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tolong kami di tahun ini, untuk kami menjadi pelaku firman, menjadi penyataan kasih-Mu bagi dunia yang dingin ini, dunia yang masih dipenuhi dengan kebencian, dunia yang serba tidak menentu ini. Tapi hanya satu kepastian, yaitu kasih Allah yang besar hidup dalam kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang berbicara lebih lanjut, dan Engkau sendiri yang menyatakan kebenaran ini dalam memakai kami untuk menjadi pelaku yang benar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pak Antoni, silahkan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih banyak Pastor Stefanus Diono atas waktunya dan juga atas motivasinya buat kita semua, sangat memberkati, terlebih lagi di awal tahun ini. Jadi tadi sempat saya mendengarkan bahwa kalau kita bicara kita punya kasih, berarti harus selanjutnya itu ada aksi gitu ya. Jadi tidak hanya berhenti wacana-wacana saja, tapi memang harus ada action-nya gitu ya. Jadi seringkali biasanya kalau kita tahun baru ini banyak gitu ya, resolusi tahun baru gitu, kita sudah susun listnya, tapi kebanyakan ya itu tadi, nanti sudah awal-awal tahun masih kuat, tapi nanti semakin jalan itu sudah mulai gugur satu-satu gitu ya. Jadi wacana aja, tapi tidak ada aksinya. Jadi puji Tuhan, semoga kita semua di sini juga kita bisa melakukan tindakan kasih yang nyata itu Bapak Ibu, pada orang yang tadi sudah disebut bahwa yang Tuhan gerakkan buat kehidupan kita. Gitu Bu Dia ya. Ya, amin.
Terima kasih luar biasa. Nah, sekarang ini waktunya, terima kasih Pastor Stefanas, mohon maaf tadi saya keliru menyebutkan nama. Kadang nggak lihat ya, oh nama Stefanus begitu, mohon maaf. Terima kasih firman Tuhan yang sangat memberkati. Nah, sekarang waktunya untuk tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau menanyakan sesuatu yang berkenaan dengan firman tadi. Tapi mungkin juga kalau ada lain hal, nanti Pastor Stefanas bisa membantu menjawab. Silakan. Oke, Pak Antoni kalau belum ada, saya ya yang tanya duluan ya, boleh ya? Silakan. Oh ya, sama ingatkan kalau mungkin enggak mau tanya langsung bisa di kolom chat Bu ya. Jadi mungkin kalau sungkan tanya langsung bisa chat Bapak Ibu. Silakan, sangat terbuka. Silakan Bu. Saya lupa ngomong kalau saya ini orang Surabaya juga ya. Oh, luar biasa. Iya, dalam CV-nya itu Bapak juga dari Petra ya, kalau nggak salah ya. Pernah kuliah di Petra kan ya Pak ya? Iya. Iya, Pastor, terima kasih tadi sempat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kalau mau yang tadi disampaikan Pak Antoni bisa chat atau raise hand untuk nanti bisa bertanya. Nah, untuk yang awalnya saya sebenarnya mohon maaf Pastor, ini saya bukan tanya, tetapi mohon penegasan saja. Sebenarnya saya percaya 100% akan firman itu. Kebetulan tadi dituliskan dan dibaca, bahkan saya sendiri membaca yang Yohanes 3 ayat 16. Itu kan karena kasih Allah sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup kekal. Nah, bukan bertanya, saya dan yakin 100% itu benar. Tetapi masih ada orang Kristen yang dalam tanda kutip masih bukan melencengkan, tetapi ya menganggap gini. Jadi, oh jadi kalau gitu orang yang di luar percaya Kristus itu pasti masuk neraka. Nah, pertanyaan mereka begitu. Kalau saya bilang sih, ya menurut firman Allah begini. Jadi kalau yang percaya tidak binasa, melainkan berhidup kekal. Otomatis yang percaya dan sungguh-sungguh kan dapat hidup kekal. Tetapi bagaimana yang tidak percaya ini? Apakah mereka benar-benar masuk neraka? Ya, saya bukan, tapi ini benar-benar pertanyaan. Jadi kalau saya yakin, ya kalau nggak percaya Kristus ya mohon maaf kalau nggak surga kan yang neraka. Kekekalan kan hanya itu aja. Nah, mohon maaf boleh dijelaskan, Pastor Stefanas. Saya menghadapi pertanyaan itu sering juga sih. Ya, beberapa kali. Nah, pertanyaan pertama yang mesti kita tahu, timbulnya pertanyaan seperti itu adalah karena di dalam pribadi seorang yang bertanya ada bukan keraguan, ada tipe orang yang merasa kok nggak adil. Kok nggak adil? Nanggap ya. Kok nggak adil, ada yang diselamatkan, ada yang tidak. Nah, kalau berkaitan dengan hal itu mesti diketahui ya prosesnya. Ya, kita mesti mengarahkan dengan prinsip, loh kenapa? Biasanya saya akan bertanya, supaya saya tahu sebenarnya yang menjadi problem di dia itu apa. Jadi kita saran saya tidak bisa kita menyamaratakan semua pertanyaan itu seperti yang kita asumsikan. Jadi saran saya tetap ditanyakan ulang. Tadi saya bilang kan ada yang merasa oh nggak adil Tuhan itu. Tapi ada yang merasa ragu. Nah, saya mesti nyatakan fakta. Sekarang ini saya lagi ngambil PhD saya di Southwestern Baptist Theological Seminary di bidang yang namanya World Christianity. Nah, saya mesti menyatakan fakta ini supaya saudara tahu di dunia ini, di kekristenan, tidak semua orang yang notabene adalah agama Kristen ataupun lahir di dunia, di lingkungan Kristen, dia sudah percaya Tuhan. Saya tidak akan bicara maaf di sini, tapi ini fakta yang ada. Tetapi, kalau kita dipenuhi kasih Tuhan, kita harus rela menghadapi mereka. Lagi betul-betul rela menghadapi supaya kita nyatakan kasihnya Kristus sampai dia rasa. Kalau enggak, kita nggak akan pernah bisa tahu. Jadi menjawab pertanyaan Bu Dia mesti mulai dengan
dengan hati yang oke, saya cinta dia. Tetapi tidak bisa dihadapi dengan langsung kasih statement masalah neraka atau tidak neraka. Pertanyaan yang paling sering waktu saya bertanya begitu, saya akan tanya kembali. Permasalahan kamu karena ayat ini di mana? Nah, tadi yang saya bilang gitu kan. Supaya dia betul-betul menunjukkan masalahnya. Kalau masalah ketidakadilan, saya akan bawa ke contoh-contoh Alkitab, bagaimana Yesus menyatakan kebenarannya bukan sekedar adil menurut manusia, yang semuanya diperlakukan salah, tapi kebenaran Tuhan. Sekarang saya bilang, kalau di depan hakim, kalau Budia ada di depan hakim, Budia siap untuk menghadapi hukuman atau tidak? Kalau Budia bersalah, benar-benar dibuktikan oleh jaksa bahwa Budia bersalah dan harus menghadapi hukuman mati, siap nggak kira-kira menghadapi hukuman mati? Misal nggak siap? Iya, faktanya begitu kan? Oh. Nggak mungkin. Tetapi kalau ada orang yang bersedia, bilang bukan bersedia aja karena cintanya kepada Budia. Budia sudah kena hukuman, tapi biar hukuman itu saya yang tanggung. Bisa rasakan nggak cintanya? Nah, itu yang saya mau mereka, anak-anak atau siapapun juga yang bertanya, akhirnya mengerti di situ. Jadi mengarahkan mereka bukan kepada persoalan siap ini masuk neraka tidak neraka, bukan. Supaya mereka merasakan kasih itu. Kebanyakan saya tidak bilang, saya tidak nuduh semua. Kebanyakan yang bertanya seperti gitu karena mereka mengalami ketidakadilan di bumi ini. Dari orang tua, yang paling kuat, itu yang saya alami. Saya alami maksudnya dengan konseling dengan anak-anak muda. Kebanyakan karena merasa tidak adil, tidak diperlakukan tidak adil oleh orang tua, atau teman-teman. Nah, itu yang mesti dibereskan. Baru dia bisa merasa kebenaran itu. Nangkap nggak, Budia? Ya. Nah, itu yang saya bilang perlu pengorbanan. Karena Budia perlu punya waktu khusus untuk menolong dia. Nggak bisa satu kali pertemuan, kan? Bisa nggak action itu? Ya, makanya mesti tadi ada korban tadi ya. Yes. Itu mesti action. Gitu sih. Ya. Terima kasih Pastor untuk jawabannya. Ya. Nah, ini ada yang bilang bagaimana menghadapi tetangga yang lagi emosi, tidak stabil, sebentar marah, mengadu domba, sebentar menangis, minta tolong dan minta maaf, lalu sikap saya harus bagaimana? Sedang mengasihi dia, takut diadu domba. Tidak semua orang tahu emosi tetangga saya tidak stabil. Apa harus tetap berteman, apa harus saya jauhi? Oke, ini agak ada beberapa data yang perlu saya apa ya bahasanya, perlu klarifikasi. Sebab saya bisa punya asumsi, cuman karena waktu kita terbatas, jadi saya tidak bisa sepenuhnya. Asumsi saya kalau emosinya tidak stabil itu ada berbagai hal. Karena memang anger management, atau maksud saya dia bisa berkaitan dengan memang ada dosa, atau berkaitan dengan secara mental, dia tidak bisa kontrol diri dia. Jadi pengaruh dari saraf otak dan seterusnya. Dan saya nggak tahu kondisi seperti itu. Saya cuman saran saya yang paling sederhana adalah cinta nggak? Cinta itu menyatakan menerima apa adanya. Tapi kalau ada pertanyaan gini, minta lalu sikap saya harus gimana? Ya kalau memang betul-betul kasih itu ada kerinduan untuk mau menjadikan dia murid seperti yang Kristus mau, dia terima aja, berteman aja. Sampai satu titik. Nah, ini kesulitan yang akan dialami. Yaitu sampai satu titik dia betul-betul merasakan cinta, sebentar ya, cintanya siapa nih? Cinta Melia itu unconditional. Ada banyak anak-anak yang saya layani di Jakarta sini yang jelas tidak semua
melakukan apa yang saya instruksikan. Kadang mereka bicara di depan saya, iya, Pak Ketua, mereka cinta saya, katanya panggil saya Dedi. Tetapi pada faktanya mereka akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan yang saya mau. Saya bisa sakit, saya merasa sedih bukan karena saya merasa dikecewakan, enggak. Lebih tepatnya mereka merusak diri mereka karena dosa. Tapi mereka tahu satu hal, mereka bisa datang ke saya kapan saja, dan mereka tidak perlu takut kalau berhadapan dengan saya. Jadi mereka tahu saya bisa menerima mereka apa adanya. Saya punya satu anak didik disleksia yang dari awal semester 1 itu betul-betul nggak bisa berkomunikasi karena huruf-huruf yang dia baca itu begini. Saudara enak, saudara baca Alkitab masih bisa. Dia itu misalkan huruf love, cinta. C dan I-nya itu bisa gabung. T dengan N bisa gabung. Jadi dia bagaimana bisa memetakan cinta di sini? Nggak bisa. Jadi setiap baca Alkitab perjuangan. Tapi dia tahu saya terima dia apa adanya. Sampai komunikasinya dia lancar. Saya dorong dia baca Alkitab, capek dia. Tapi dia ikut kelas, dia belajar. Sekarang dia sudah lulus S1, lanjut S2, dia sambil kuliah S2 teologi, dia masuk kuliah S1 perpustakaan, sampai sekarang masih jalan. Nah, saya cuma satu hal yang dia ngomong, karena saya terima dia apa adanya. Bertahun-tahun loh. Saya lakukan itu dengan baper, ya enggak. Karena saya tahu saya cinta dia. Saya cinta dia. Itu yang saya mau Anda mengerti. Nah, cinta itu wow, luar biasa. Itu ya yang saya bisa sampaikan. Terima aja. Silakan yang lain. Bu Dia, saya mau tanya nih Bu Dia. Silakan. Mari, Pak Sofyan. Malam Pastor Stefanus. Shalom. Malam. Shalom. Terima kasih nih atas khotbahnya malam ini, sungguh menguatkan nih. Saya tertarik sekali mengenai ayat Mas itu yang Yohanes 3:16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya tunggal Tuhan kita Yesus Kristus supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tadi kan juga dijelaskan mengenai 3K tuh. Mengenai kasih, kurban, dan Kristus. Nah, ini yang mau saya tanyakan begini, Pak Sur. Ini kan belakangan ini, saya ini kan pergi ke beberapa daerah ya. Saya itu mengalami suatu peristiwa yang agak aneh. Jadi gini, misalkan saya tuh ke suatu depot ya, itu si pemiliknya tuh stres berat sampai itu dia ada dikasih logo kecil di kasirnya tuh, tokonya itu mau dijual. Nah, padahal itu kan salah satu depot terkenal di daerah itu. Saya sampai bertanya-tanya, loh kok dijual? Lalu saya tanyakan ke pegawainya, oh ya ini tajinya stres berat. Itu ternyata suaminya tuh habis kena COVID, meninggal. Jadi istrinya tuh tidak bisa menerima kenyataan. Jadi dia sampai depresi, sampai orang tuanya yang ikut tinggal di sana tuh juga bingung. Ini kalau mau dijual terus orang tuanya mau dikemanakan gitu loh. Dan itu istilahnya tuh karena depresi itu sampai dalam tahapan merekanya merasa apakah Tuhan itu masih ada gitu. Itu yang pertama. Juga dari beberapa teman dari anak saya tuh ya juga gitu. Suaminya yang dipanggil bahkan itu lebih ekstrim bersaudara gitu. Jadi yang lakinya tuh sama yang adiknya tuh yang laki juga tuh meninggal juga. Jadi sama-sama kena COVID itu juga. Jadi mereka juga depresi. Jadi tingkah lakunya juga aneh. Nah, kalau dalam tahapan yang seperti ini, memang betul barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk orang yang meninggal, yes, betul itu. Karena memang hidup di dunia ini kan cuma sementara. Tapi itu yang kita lihat adalah yang kekekalan yang di surga tuh. Tetapi bagi orang yang menjalani ini bagaimana Pastor kita menyikapinya ini? Terutama kalau misalkan kita mau pelayanan ya, kita mau menginjili gini ya. Nah, apa mereka tuh sudah istilahnya tuh bukan masalah materi ya. Kalau orang masalah materi itu kan memang kan pasang surut ya hidupnya. Maksudnya tuh orang tuh kayak tahu kan nggak mungkin grafiknya mulus terus. Pasti kan ada naik turun segala macam.
Tapi yang mereka yang hadapi sekarang ini, mereka itu tidak bisa menerima kenyataan. Itu bagaimana, Pastor, mengenai sikap kita ini? Apa ini kan, mumpung ada topik yang menarik ini, Pastor. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Salah satu yang disebut krisis itu adalah kematian. Dan kematian yang krisis yang terbesar adalah kematian ditinggal pasangan. Saya bilang pasangan ini suami istri. Ya. Jadi penyebab krisis yang tertinggi adalah itu. Oke, itu realita dalam kehidupan. Sekarang kalau kita berpikir mau menolong mereka, tidak ada bisa memakai kata-kata. Di awal krisis hanya bisa dilakukan adalah 2 bulan pertama hanya bisa mendampingi. Datang, mendengar keluh kesah, menerima. Kalau dia mau didoakan, hanya bisa itu. Sampai dia, nah ini prosesnya. Sampai dia bukan lagi tetap tahu dia ada masalah itu, tapi dia sudah mulai mengarah ke positif. Kalau sekarang dia itu betul-betul begini, kalau kondisinya, saya ingin tahu dulu, tahun berapa nih? Sudah berapa lama nih? Kayak gini. Kurang lebih hampir setahun loh. Oke. Nah, hampir setahun, Pastor. Oke, kalau hampir setahun, asumsi saya berarti, dan ini kebanyakan terjadi di Indonesia, pendampingan itu sering tidak dilakukan secara proses yang disebut crisis counseling. Nangkap nggak? Crisis counseling itu mesti dipahami sih. Oh, Pak Sofyan lagi. Maaf, ya, jadi signalnya lagi jelek ya, Pastor. Udah dengar suara saya, Pastor? Ya, oke. Itu jadi pertanyaan ini, Pastor. Itu kurang lebih itu hampir setahun, Pastor. Ya, makanya saya bilang kalau hampir setahun itu sudah cukup lama. Itu berarti dia sudah berada di stage yang kita sebut dengan apakah dia masih denial atau dia sudah bisa menerima fakta itu. Kalau dia masih denial, harus dibantu sampai menerima faktanya. Nah, pendampingan itu tidak bisa insidental. Jadi kalau saya punya kesempatan, baru saya datang. Pendampingan itu dari proses yang di awal itu, yang saya bilang kan, paling tidak seminggu berapa kali ketemuan. Hanya mendengar. Kalau sekarang kondisinya menurut Pak Sofyan gimana? Kondisinya betul-betul sudah menerima atau denial? Denial itu menyatakan bahwa suami saya belum meninggal. Walaupun ekspresinya dia tahu sudah meninggal, tapi dia tidak bisa menerima itu. Masih sama, Pastor. Tidak bisa menerima, Pastor. Oke. Kalau begitu menurut saya, kalau memang Pak Sofyan tergerak, itu memang harus diadakan rutin ketemuan. Tapi kalau itu bukan di wilayahnya Pak Sofyan, maksudnya bukan di wilayah Surabaya, temukan hamba Tuhan di sana yang bisa kerjasama. Karena sekali lagi bukan masalah ayat-ayat sebanyak mungkin, nggak akan. Tetapi kehadiran sama seperti Kristus, ingat nggak waktu kasusnya Lazarus meninggal? Ya. Yesus hadir. Yesus menyatakan memang, tapi Yohanes mencatat, maka menangislah Yesus. Itu sama seperti yang dicontohkan oleh Paulus juga, menangis dengan orang yang bersedih, hanya cukup itu. Itu berarti dia merasa bahwa tidak sendirian lagi. Saya nggak tahu kondisi keluarga seperti apa, anak seperti apa, tetapi harus ada orang yang dia rasa seperti kayak gitu. Nah, itu saya nggak tahu kondisinya di mana. Bisa nangkap nggak maksudnya? Bisa. Kalau mau nolong dia, harus ada orang yang punya hati untuk bisa ke dia. Seminggu sekali, menurut saya dalam asumsi kalau dia masih berada di dalam posisi denial, itu harus ditambah. 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, itu jauh lebih baik. Tidak usah lama-lama. Hanya mungkin 15 menit, setengah jam, hanya untuk duduk mendengarkan dia. Sekarang tinggal sendiri atau dengan anak-anak? Orangnya sudah tua atau gimana? Itu kurang lebih ya, umurnya kurang lebih 50 lah, kurang lebih. Oke, berarti masih bisa. Anak-anaknya tinggal bersama dia atau dia sendiri? Tinggal sama dia juga, sama orang tuanya juga malah.
Oh, cukup banyak orang. Iya, masalahnya dia tidak bisa menerima kenyataan itu aja tuh, Pastor. Jadi dia Oke. depresi berat gitu. Oke, kalau begitu memang harus ada orang yang ada di sana untuk setiap saat. Itu dari sisi pastoral counseling ya. Ya, Dia ya. berarti sudah punya gembala ya? Sudah punya, cuma ya apa namanya, ya itu kan kembali lagi Pastor. Jadi istilahnya tuh karena depresi berat itu sampai ada itu istilahnya hard feeling itu sampai merasa apakah Tuhan masih ada itu aja. Oke, Jadi nggak apa-apa apa kalau namanya waktu misalkan didoakan, diapakan ya enggak mempan. Jadi dia merasa itu ibaratnya begini loh, kalian ngomong gampang, tapi kalian enggak betul, menjalani gitu loh. betul. Makanya saya bilang nggak bisa hanya pakai ayat-ayat firman. Hanya perlu hadir ngerti kondisi itu. Saya pernah menghadapi orang-orang seperti tidak banyak, tetapi ya cuman hadir mendengar dia, ya nangis, dia nangis, kita hanya ikut nangis. Kita hanya mengingatkan kebaikan dari suaminya supaya dia akhirnya menerima rasa cintanya Tuhan itu kepada dia, bangkit lagi. Sekarang kan dia merasa bahwa Tuhan itu menghukum dia. Kemungkinan besar itu yang terjadi. Nah, itu satu-satunya cara untuk diarahkan mengingat kebaikannya Tuhan melalui suaminya, nggak apa-apa. Menurut saya itu hal yang praktis yang bisa dia rasakan. Dia cinta sekali sama suaminya kan berarti. Iya, iya. Ya, ingatkan itu aja. Nah, dari situ baru bisa diajak keluar. Sambil bicara, ya Kak, saya ketemu orang-orang seperti ini, saya hanya ingatkan kalau dia ibu dari teman saya ingatkan kebaikan ibunya, dan akhirnya dikuatkan. Gitu aja sih. Iya, Mas. Praktisnya. Nah, nanti kalau dia sudah berdiri, itu terasa sih. Terasa, oh dia sudah lebih kuat, baru ayat-ayat firman dimasukkan, dikuatkan. Gitu sih. Ya, makasih Pastor. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sekali lagi buat Pastor Stefanus Budiono yang sudah banyak membuka berkat buat kami semua di tempat ini. Sayang memang sudah 8:30, jadi kita sangat dibatasi oleh waktu, Bapak Ibu. Jadi memang untuk malam ini kita akan segera akhiri. Saya yakin dan percaya kita sudah mendapatkan bekal untuk kita bisa menjalani tahun 2022 ini bersama dengan Tuhan. Oke, kalau begitu, saya minta Pak Jeffer untuk kita memuji Tuhan sekali lagi. Untuk setelah itu langsung ditutup doa berkat oleh Pastor Stefanus Budiono. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih Pastor Stefanus Budiono untuk berkat yang sudah dibagikan pada malam hari ini. Kami semua diberkati Tuhan. Ya, kita mau tutup ibadah pada malam hari ini. Mari semua yang diberkati Tuhan, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memujikan besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memujikan besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memujikan besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memujikan besaran-Mu,
Bapa di surga, sungguh hamba-Mu berbahagia, bersukacita karena lagu penutup menyatakan begitu Engkau ajaib. Hamba-Mu berdoa agar seluruh anggota, peserta siapapun juga yang hadir malam ini, bukan hanya mendengar tentang keajaiban-Mu, bukan hanya memuji keajaiban, tetapi secara nyata mereka merasakan, mengalami, benar-benar Tuhan itu ajaib di dalam hidup mereka. Bapak, hanya kuasa-Mu yang mampu melakukan itu. Hamba-Mu berdoa agar mereka semua, tidak satu pun yang terkecuali beserta keluarga, secara nyata di dalam kehidupan mereka sehari-hari, disertai nyata keajaiban demi keajaiban yang sudah Engkau kerjakan dan senantiasa Engkau kerjakan bagi manusia yang ada di bumi ini. Tuhan, buat mereka di dalam segala keterbatasan mereka saat ini, Engkau mau limpahkan berkat hikmat kebijaksanaan. Engkau mau bikin supaya mereka punya gairah yang menyala-nyala untuk benar-benar melakukan kehendak-Mu. Mereka gairah yang tidak pernah putus-putusnya. Kasih yang berlimpah dari Engkau. Yang dinyatakan oleh Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan di dalam setiap langkah hidup mereka, kiranya mereka mengalami penyertaan Roh Kudus yang tidak pernah habis-habisnya, memberi penghiburan, memberi pertolongan, memberi kekuatan, mengingatkan segala kebenaran firman. Biarlah mereka menyalami itu Tuhan, agar Engkau memberkati mereka berkelimpahan oleh berkat kuasa dari Allah Bapa, anugerah kasih sayang yang berlimpah dalam Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus itu nyata mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Ini semua kami naikkan hanya di dalam satu nama yang maha mulia, nama yang kami rindukan, pribadi yang kami rindukan kedatangannya, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Nanti kita thank you ya, Pak Stefanas. Thank you semua. Pak Stefanas. Wahyu, Pak Petrus Gatot. Pak Stefanas. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kami tunggu kembali minggu depan. Mr. Johnny. Terima kasih. Ya,